Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam, saudara. Hasil undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia sudah tuntas. Timnas Indonesia bakal berada di grup berat bersama Irak dan Arab Saudi. Bagaimana peluang timnas lolos ke Piala Dunia? Itu tadi nanti akan dibahas di Sapa Indonesia Malam, kami punya ulasannya dan kami juga akan menghadirkan sorotan lain. Salah satunya soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang akan hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Lalu apakah Jokowi akan bergabung dengan PSI atau konsolidasi politik melawan agenda merusak reputasinya lewat isu ijazah dan pemakzulan Wapres Gibran? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputra. Dan saya Friska Clarissa. Kita simak Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali Sapa Indonesia Malam dengan informasi Timnas Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seluruh pertandingan grup ini bakal berlangsung di Arab Saudi yang menjadi tuan rumah. Undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis siang. Babak 4 bakal berlangsung 8 hingga 14 Oktober dan tiap tim akan bertemu satu kali. Juara grup mendapat tiket Piala Dunia, sementara runner-up akan menjalani laga play-off untuk tiket ke babak 5 kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer Timnas optimistis Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dan Irak dan mendapat tiket langsung ke Piala Dunia. Tentu kita sudah pernah sama-sama menghadapi bagaimana Saudi dan bagaimana juga Irak. Yang saat sekarang ini yang harus kita persiapkan, siapapun lawan kita harus fight karena kita menginginkan langsung lolos. Tidak harus pakai round 5. Itu kita harus persiapkan itu dengan baik. Yakin Irak dan Saudi insya Allah akan bisa kita kalahkan. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert setelah menghadiri undian babak keempat kualifikasi zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia mengaku Indonesia menghuni grup yang sulit. Kendati demikian, Kluivert bilang timnas sudah tahu kekuatan Arab Saudi yang pernah dihadapi di fase grup dan mempersiapkan dengan baik menghadapi 2 pertandingan babak keempat termasuk melawan Irak. Well, of course, everybody knows it's a difficult group, but we know Saudi Arabia. We played against them already in the group. Iraq is a very difficult opponent, but the most important thing is to prepare ourselves very good for both games and be prepared to face a difficult moment and stay as a team. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bilang cederanya penyerang Timnas Indonesia Ole Romani saat berlaga di Piala Presiden 2025 menjadi pukulan telak bagi tim. Ia mengungkap Ole kemungkinan besar tidak akan bermain di babak 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Oktober 2025 mendatang. Namun ia mengaku sudah menyiapkan rencana B atau plan B untuk mencari pengganti Ole Romani. Well, of course, it's a big blowout that Ole is probably not going to participate in the games. He played very good games for Indonesia, and unfortunately he's injured. So we need to have a plan B, and the plan B we have already, but I can't say it to you now. But we need to prepare ourselves very good, and that's the main thing that we need to do. Seperti apa jalannya undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia? Mari kita tanyakan pada jurnalis Kompas.com Firzi Idris yang tadi hadir langsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Hai Firzi, apa kabar? Halo Priska, halo Radi, apa kabar Jakarta?
Kabar baik. Firzi, gimana sih kalau tadi kita lihat kan hasil undian, apakah sudah sesuai ekspektasi atau ini jadi PR berat untuk Indonesia menghadapi Irak dan Arab Saudi yang sekarang ini permainannya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi waktu terakhir kita melawan tim itu? Ya, PR berat sih, semua PR akan berat ya menurut saya kalau kita udah nyampe ke unknown region sini di round 4 qualifiers Piala Dunia. Tapi disinilah tantangan untuk menjadi mengejar kelolosan ke Piala Dunia itu berbicara ya. Tadi kita sudah dengar bagaimana Pak Marji sendiri mengungkapkan rasa percaya dirinya bahwa Garuda bisa mengejar langsung lolos ke tanpa ke round 5 ya, jadi langsung ke Piala Dunia. Memang sangat-sangat berat karena pengundiannya pun dengan menempatkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tim di A1 dan B1, mereka juga punya keuntungan terkait jadwal ya, waktu istirahat mereka akan lebih lama daripada tim-tim kedua tim lainnya, belum lagi ditambah mereka faktor menjadi tuan rumah. Ini adalah hal-hal yang harus kita lalui apabila ingin secara historis sudah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali sebagai negara yang sudah merdeka. Tapi tadi ya kita lihat Coach Patrick juga tetap optimis dan dia mengatakan memang kita telah bertemu dengan Arab Saudi dan juga Irak. Tadi Pak Marjo mengatakan bahwa ada sisi plus dan sisi minus dari menghadapi lawan yang sudah ketemu nih. Kita tahu satu sama lain kurang lebih gambarannya seperti apa. Tapi kita tim yang berbeda. Kita tim yang berbeda dari sejak kita melawan Irak di round 2. Itu kita totally different team. Kita round 3 banyak pemain diaspora baru bergabung. Lawan Arab Saudi di Jeddah juga kita menampilkan permainan bertahan yang oke, lawan melepas 18 tembakan ke gawang kita. Tapi dengan di bawah asuhan pelatih baru diharapkan gaya permainan kita juga akan berbeda, Iska. Nah, kalau bicara soal PR kita kan nggak cuma siapa lawannya ya, nggak cuma kita melawan Irak dan Arab Saudi, tapi juga komposisi kita oleh cedera. Tadi di liputan kita lihat Coach Patrick bilang ya memang ini pukulan untuk Indonesia. Tapi gimana sih sebenarnya yang bisa dilakukan? Apakah James Raven udah cukup bisa untuk menggantikan Ole kalaupun dia tidak bisa bermain maksimal nantinya atau bahkan tidak bisa bermain? Ya kayaknya emang tidak bisa bermain ya, cukup disayangkan juga oleh cederanya di sesi pramusim yang seharusnya dia mengembalikan rasa percaya diri dia, membayar kepercayaan Oxford yang sudah mengeluarkan rekor transfer fee untuk mendatangkannya dari Utrecht. Nah, tapi sekarang apa yang sudah terjadi dan Coach Patrick tadi dengan percaya diri bilang bahwa dia akan punya plan B. Apakah plan B itu, makanya pertanyaan lanjutan saya adalah apakah plan B itu perubahan formasi atau penambahan pemain diaspora lagi untuk menambah komposisi squad. Karena di akhir laga melawan Jepang terakhir kali, Coach Patrick mengutarakan bahwa dia tidak akan mengubah komposisi squad lagi. Tapi kan things change, ada beberapa pergantian besar. Terutama ada beberapa kejadian besar ya, terutama yang menimpa Ole, karena Ole selama ini kita lihat sebagai kepingan yang hilang dari timnas. Nah sekarang kepingan itu hilang lagi, jadi itulah yang akan jadi tantangan bagi Patrick dan para pelatih. Tapi sejauh ini yang Firzi baca, siapa-siapa saja yang bisa menggantikan, apakah ya James Raven atau ada pemain naturalisasi lain yang memang ada kemungkinannya juga bergabung di timnas? Siapapun itu jaraknya memang rada jauh ya. Jens itu 19 tahun dan dia sedang bermain di turnamen U23. Oke, dia bisa bermain di satu turnamen yang step up di atas umur dia, seperti ketika dia bermain 18 tahun di Piala Asia U20. Tapi step up ke tim senior ini beda lagi. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana Coach Patrick memantau Jens secara langsung, karena sore ini waktu KL Coach Patrick dan Pak Marji sudah pulang ke Jakarta karena besok mereka akan memantau pertandingan Indonesia lawan Filipina. Ya, dia akan memantau langsung laga lawan Filipina dan lawan Malaysia, dan Patrick sendiri bilang kepada saya bahwa ketika saya nanya mungkin apa sih ekspektasinya kalau dalam memantau para pemain muda yang bermain di Piala AFF U23 itu, dia bilang nggak ada ekspektasi khusus, tapi he just glad to be back, ketemu langsung para pemain dan berdiskusi langsung dengan mereka. Kalau akhirnya Jens yang akan terpilih untuk menggantikan Ole, itu tentu akan tanggung jawab sangat besar sekali bagi pelajaran berusia 19 tahun akan bermain di level Asia. Atau kita juga akan kedatangan pemain naturalisasi baru yang namanya Mauro Zelstra. Tapi dia juga baru pemain berusia 20 tahun yang sedang bermain kemarin di kasta kedua Liga Belanda di tim cadangan FC Volendam, Young FC Volendam. Oke, dia jadi top skor, tapi lagi-lagi stepnya akan besar sekali.
apabila leading the line menghadapi tim-tim yang berada di rank 50, rank 80-an di Asia. Jadi tantangan besar apapun plan B yang Coach Patrick siapkan ini akan sangat menarik nih kita lihat ke depan. Iya sih, apalagi Ole cedera ini kayak ditinggal lagi sayang-sayangnya ya sama Ole yang sejauh ini benar kata Afir. Jadi kepingan hilang dari timnas, sekarang harus hilang lagi. But yang juga gak kalah menarik, apakah undian Piala Dunia ini berjalan mulus atau enggak sih? Karena kan kita ingat sebelumnya ada desakan dari peserta soal pemilihan tuan rumah grup yang sempat ramai juga, Fir. Ya pada akhirnya kan pemilihan sudah ditentukan dari jauh hari dan tidak ada proteksi lain selain pemisahan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, sehingga ya tadi sih berjalan baik-baik saja, berjalan cepat ya tanpa basa-basi, langsung pembukaan, langsung ditarik nama-nama dari bowl di depan panggung, di atas panggung, sehingga tadi sebenarnya tidak semua perwakilan tim datang ya. Tadi Julian Lopetegui pelatih Qatar ya tidak ada di sana, walaupun ada di sana pelatih Irak ya yang sebelum pertandingan saya tadi juga kasih video sebelum drawing saya juga kasih videonya ke Kompas TV. Mereka itu dia dengan Patrick terlihat sangat friendly sekali ya sebelum drawing. Mereka di ruang tunggu salaman, bercanda, ngobrol lama mereka berdua dan berpose di depan backdrop playoff draw, dan ternyata mereka di draw dalam satu grup sama. Jadi akan menarik melihat bagaimana Graham Arnold yang notabene pelatih Australia ketika menghadapi Indonesia di Gelora Bung Karno sekarang menukangi Irak. Dan juga yang kita tunggu kayaknya ini ya, Fir, laga uji coba dengan tim-tim yang sebenarnya pola permainannya hampir sama dengan Irak dan juga Arab Saudi, iya nggak sih? Iya, Lebanon, Kuwait ya. Kalau tidak salah, satu tim itu masih di atas kita dan satu di bawah di bawah kita. Jadi catatannya itu saya ada, tapi ya kita akan lihat nih nanti mainan di Surabaya. Situasi yang berbeda dari ketika bermain di Gelora Bung Karno ya, harapannya di sana loh. Untungnya kita ada window itu ya, ketika kita ada window di ronde September di mana Coach Patrick bisa mengatur strategi itu plan B atau bahkan plan C dan plan D, karena kita tahu dia harus punya beberapa alternatif nih tanpa adanya Ole di depan. Jadi itu yang kita harap bisa lihat di ronde September nanti FIFA Match. Ya, tapi semoga any plans will be the best plan for Indonesia ya. Kita soalnya udah kehilangan Ole yang harus mau nggak mau habis-habisan di round kali ini. Terima kasih Firzi Idris, jurnalis Kompas.com sudah berbagi informasi yang lengkap untuk Kompas TV di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami akan hadirkan informasi. Polda Metro Jaya memeriksa Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Projo Freddy Damanik sebagai saksi kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasus yang dilaporkan oleh Jokowi ini sudah sampai ke tahap penyidikan. Wakil Ketua Umum Relawan Projo, Freddy Damanik, menyebut ia hanya akan mengonfirmasi soal tudingan-tudingan kepada Joko Widodo yang dilakukan Roy Suryo CS. Karena sudah sampai ke tahap penyidikan, menurut Freddy seharusnya kepolisian sudah menetapkan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Jokowi. Ini sudah proses penyidikan, nanti nggak berapa lama sesuai mekanisme, sesuai proses harusnya akan ditentukan tersangka. Saya yakin tidak terlalu lama lah. Saya lebih kepada memberikan keterangan yang sudah ada misalnya di TV atau video-video di media-media. Saya hanya butuh konfirmasi saja sebetulnya. Apakah itu benar saya, apakah benar itu peristiwa seperti itu, apakah benar itu Roy Suryo mengatakan itu, apakah benar mengatakan itu, apakah benar Dr. Tifa mengatakan itu saja sebetulnya. Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamendes PDTT Paiman Raharjo mengambil langkah hukum terkait polemik ijazah palsu Jokowi yang menyeret nama dirinya. Usai melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Beator Suryadi, Paiman datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan awal sebagai pelapor dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong hingga dugaan pemerasan.
Penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Sedangkan yang terlapor adalah Roy Suryo, Rismon, kemudian Hermanto, dan Bambang Suryadi Bitor. Nah, tentunya laporan ini terpaksa kami lakukan karena teman-teman sedulur Jokowi di daerah-daerah itu sudah melakukan aksi ya, termasuk di Polda saat demo kemarin Pak Kapolda, Pak Kapolda menemui. Nah, kami selaku orang yang yang dirugikan mengambil langkah ini agar tidak terjadi kegaduhan, maka kami melaporkan mereka ke jalur hukum. Presiden ke-7 Joko Widodo menegaskan bakal menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia yang bakal digelar 19 hingga 20 Juli nanti. Namun Jokowi belum memberi kepastian soal langkah politik mendatang. Joko Widodo menyebut telah mendapat undangan dari PSI untuk datang ke Kongres luar biasa yang digelar di Solo, Jawa Tengah 19 sampai 20 Juli. Jokowi menegaskan bakal hadir. Rencana Jokowi ini di tengah polemik soal ijazahnya. Jokowi menegaskan ada agenda politik besar yang ingin merusak reputasinya. Masa itu ditanyakan terus. Insya Allah saya datang. Insya Allah saya hadir. Informasinya juga akan mengisi di hari pertama ya Pak, tanggal 19? Ya saya diundang. Insya Allah saya hadir. Saya datang. Kita ke sorotan lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan penyelidikan kasus kematian diplomat Kemenlu masih berjalan. Kapolri bilang Polri ingin hasil penyelidikan tepat. Kapolri menambahkan polisi juga melakukan dengan cermat guna mengungkap apakah kasus tersebut peristiwa pidana atau ada hal lain. Kapolri membantah adanya kendala mengungkap kematian Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas terlakban pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dari kedokteran forensik serta puslapfor. Pemeriksaan saat ini terus dilakukan sambil menunggu hasil dari pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan oleh kedokteran forensik, kemudian juga laboratorium forensik, dan tentunya semuanya harus kita kumpulkan jadi satu untuk nanti kemudian menjadi kesimpulan terkait dengan peristiwa yang terjadi. Apakah peristiwa pidana ataukah peristiwa yang lain. Bisa kita umumkan manakala memang dari hasil lapor ataupun dari hasil kedokteran bisa keluar, karena memang kita harus menjelaskan hasil ini secara saintifik. Lebih pada posisi kita ingin lebih cermat. Yang kedua juga kita ingin menunggu seluruh hasil tuntas sehingga kemudian ini semuanya bisa dipadukan untuk kemudian bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Ya. Sementara itu Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bilang istana mendorong kasus kematian diplomat Kemlu segera terungkap. Istana tak bisa memaksa, namun meyakini Polri akan mengusut tuntas dengan memperhatikan kecermatan dalam penyelidikan. Ada dorongan dan pihak kepolisian pasti akan kerja keras lah untuk mengungkap. Tetapi kan kita nggak bisa memaksa bahwa hasilnya harus cepat. Karena kecermatan di dalam menyelidiki dan memutuskan dari hasil penyelidikan ini kan juga butuh waktu. Jadi kita serahkan, percayakan kepada kepolisian untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini sebaik-baiknya. Sebelumnya Kompolnas menyebut penyebab kematian diplomat Kemlu Selasa pekan lalu itu harus didalami secara menyeluruh. Selain pemeriksaan penyebab kematian, Kompolnas juga akan mendalami rekam jejak korban, salah satunya komunikasi terakhir korban. Cek rekam jejaknya, rekam jejak apakah memang korban itu memiliki rekam jejak yang dekat sekali dengan problem bunuh diri tersebut. Kita ke informasi lain. Bersama kuasa hukumnya, selebritas media sosial Lisa Mariana memenuhi pemeriksaan Bareskrim Polri. Lisa diperiksa sebagai terlapor kasus penyebaran informasi bohong yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Melalui kuasa hukumnya, Lisa mengaku pemeriksaannya ini sebagai saksi atas laporan Ridwan Kamil. Lisa menambahkan pihaknya juga membawa sejumlah bukti untuk diberikan pada penyidik. Ini kami datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi untuk klien kami yang sempat tertunda tanggal 15 kemarin karena kemarin berbenturan dengan panggilan di cyber di Bandung. Jadi ditunda hari Kamis ya, puji Tuhan klien kami sekarang sehat, bisa untuk memenuhi pemeriksaan untuk pemeriksaan sebagai saksi. Kondisinya kemarin alhamdulillah sehat. Untuk kemarin sempat gak enak badan atau gimana Kak? Harus siap dong, selalu siap. Kami segera kembali dengan informasi. Jelang Kongres Luar Biasa Partai Solidaritas Indonesia, pengurus dan kader PSI berbondong-bondong mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Apakah Jokowi bakal bergabung dengan PSI di tengah isu ijazah dan pemakzulan Gibran yang menurunkan reputasinya? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Jelang Kongres Luar Biasa Partai Solidaritas Indonesia, pengurus dan kader PSI berbondong-bondong mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kamis sore. Kader Partai Solidaritas Indonesia ini datang dari sejumlah wilayah. Kedatangan mereka untuk bersilaturahmi sekaligus foto bersama dengan Presiden ke-7 Jokowi jelang pelaksanaan Kongres Luar Biasa PSI yang akan berlangsung Sabtu mendatang. Untuk mengetahui informasi terkini terkait kedatangan kader PSI ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo, selengkapnya kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah. Kalau silaturahmi itu pasti ya Widi, tapi selain silaturahmi ada agenda lainkah kedatangan kader PSI ke kediaman Pak Jokowi? Ya, Friska dan saudara selamat petang. Memang tadi baru saja kader Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh PLT Ketua Umum Andi Budiman datang ke kediaman Joko Widodo di Kelurahan Sumber, Kota Solo ini ya. Selain bersilaturahmi, foto bersama, mereka juga sempat berbincang-bincang sejenak dengan Joko Widodo dan tadi Andi Budiman menyerahkan jaket PSI yang sudah bergambar logo barunya yaitu gajah kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun saat kami tanyakan apakah ini artinya Jokowi akan segera bergabung dan PSI menjadi Dewan Pembina ataupun Ketua Dewan Pembina, dari PSI sendiri belum memberikan jawaban yang jelas, artinya masih meminta awak media untuk menunggu perkembangan selanjutnya dalam kongres yang nantinya akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu mendatang. Dan Andi Budiman juga sempat mengatakan jika Jokowi sendiri adalah role model untuk PSI, di mana di PSI sendiri sudah menjadi satu tokoh yang benar-benar disegani dan juga patut untuk diperhitungkan. Tapi untuk perkembangan apakah nanti akan bergabung menjadi salah satu bagian dari Partai Solidaritas Indonesia ataupun jadi Ketua Dewan Pembina, dari PSI sendiri memang belum mengatakan secara jelas. Dan Jokowi sendiri juga dijadwalkan untuk mengisi acara di Kongres PSI pada hari Sabtu mendatang. Di salah satu sesi nantinya akan ada Joko Widodo yang mengisi materi ataupun berdialog dengan para kader, dan ini acaranya direncanakan terbuka untuk umum dan terbuka untuk awak media yang melakukan peliputan di Kongres PSI di Kota Solo ini. Priska. Widi, bisa dijelaskan kan kalau kepastian Pak Jokowi bergabung, berlabuh di PSI atau tidak masih harus menunggu hari Sabtu. Tapi bagaimana dinamika yang saat ini berkembang di sana, e-voting yang juga terus berlangsung untuk memilih ketua umum, di sisi lain juga kan yang jadi pertanyaan, apakah Pak Jokowi akan melabuhkan pilihan politiknya di PSI? Selain sebagai tokoh tentunya kalau di PSI sudah lama, bagaimana Widi perkembangan yang Anda cermati? Ya, kalau kita melihat dari tadi saat Joko Widodo diberikan jaket dan kemudian mengenakan jaket PSI, kemudian sempat menunjukkan kepada awak media ini logo baru PSI yaitu gajah,
bisa ditangkap ataupun bisa disimpulkan bahwa kemungkinan untuk Jokowi masuk ke PSI itu cukup besar kansnya, tapi masih harus menunggu perkembangan dalam Kongres besok. Artinya apakah nanti Jokowi akan bergabung sebagai kader ataupun sebagai Ketua Dewan Pembina, itu masih menunggu proses-proses yang akan dilakukan pada saat Kongres hari Sabtu dan Minggu. Tapi yang jelas tadi Andi Budiman juga mengatakan bahwa kemungkinan itu selalu ada dalam politik. Kemudian terkait pertanyaan Anda tadi terkait e-voting yang dilakukan, memang Andi Budiman sempat menyinggung sedikit tentang e-voting, di mana sudah lebih dari 120.000 suara yang masuk, di mana Kaisang Pangarep dominan atau unggul dalam e-voting tersebut. Dan juga sejumlah nama yang juga mendaftar sebagai ketua umum juga sudah mendapatkan hasil di e-voting, namun memang Kaisang sendiri masih unggul dengan perolehan yang dominan di wilayah Jawa terutama. Dan untuk hasil lengkapnya kita harus menunggu pada hari Sabtu besok, di mana rencananya akan ada pengumuman dan pengukuhan ketua umum PSI yang baru setelah hasil voting ini semua sudah selesai dilakukan. Terima kasih Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah. Penentuan ketua umum termasuk juga apakah Jokowi akan berlabuh di PSI atau tidak yang kita nantikan dari Kongres nanti. Terima kasih. Berikutnya saudara, masih soal Kongres Partai Solidaritas Indonesia pada 19 hingga 20 Juli yang bakal dihadiri Presiden ke-7 Joko Widodo. Soal masa depan politiknya, Joko Widodo masih mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan partai politik atau tidak. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berencana menghadiri Kongres Luar Biasa Partai Solidaritas Indonesia pada 19 hingga 20 Juli. Kongres itu digelar di kota tempat tinggal Joko Widodo, Solo, Jawa Tengah. Saat ditanya apakah akan bergabung dengan PSI, Jokowi menyebut masih mempertimbangkan masa depan politiknya. Apa akan memilih PSI untuk berlabuh atau ada partai lain Pak untuk Semua masih dalam perhitungan-perhitungan. Perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang. Berarti untuk sementara masih tetap stay di luar partai politik? Perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut tak seperti presiden dan mantan presiden lain yang memiliki kaitan dengan partai politik sebagai kekuatan. Jokowi justru hanya mengandalkan reputasi politiknya. Namun, persoalan reputasi politik Jokowi sedang diguncang dengan isu ijazah. Inilah yang akhirnya membuat Jokowi curhat soal ada agenda politik untuk menyerang kredibilitasnya. Ya, karena tidak punya proteksi politik dari institusi bernama partai politik, maka Pak Jokowi mengandalkan popularitas publik. Sesuatu yang selama 2 periode beliau menjadi presiden, itu menjadi kekuatan personalnya, bahwa dia dicintai oleh publik. Jadi meskipun meskipun dia tidak bisa maju lagi 5 tahun yang akan datang, tetapi sumber daya kekuatan utama Pak Jokowi adalah reputasi politik, popularitas publik. Ini yang tercederai ini. Isu rencana Jokowi merapat ke PSI muncul di tengah pernyataan soal adanya kelompok yang menyerang reputasinya. Jokowi menyebut ada agenda besar untuk menurunkan reputasinya lewat tudingan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang buat saya biasa-biasa aja. PSI pun meyakini ada pihak yang mencoba merusak reputasi Jokowi. Juru bicara PSI, Benediktus Papa yakin Jokowi punya informasi valid mengingat Jokowi berada di tampuk kekuasaan selama 2 periode. Ya, saya kira Pak Jokowi tentu memiliki informasi tertentu terkait dengan tuduhan ini, sehingga tidak mungkin juga beliau menyampaikan ke media tanpa ada informasi yang sampai ke beliau yang betul-betul bisa dipercaya. Dan saya kira secara kasat mata kita pun sebagai masyarakat umum melihat bahwa memang ini adalah satu gerakan yang disetting untuk mendiskreditkan nama Pak Jokowi dan Mas Gibran. Jadi, tapi yang terlihat memang yang terlihat dalam pengertian muncul statement itu
itu kita bisa menduga, kita bisa berspekulasi bahwa serangan itu sampai pada titik di mana Pak Jokowi tidak bisa menghandle-nya lagi, menghandle dalam pengertian tidak bisa menyembunyikan lagi untuk tidak mengeluarkan statement ke publik. Langkah politik Joko Widodo masih ditunggu. Namun, bukan tak mungkin partai politik bakal menjadi pilihan Jokowi memperkokoh kekuatannya menghadapi isu ijazah dan pemakzulan putranya yang semakin santer. Tim Liputan Kompas TV. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Joko Widodo akan menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia di tengah sejumlah isu yang disebut menurunkan reputasinya. Kita akan bahas bersama juru bicara PSI, Beni Papa, dan pengamat politik Hendri Satrio. Selamat malam, Mas Beni, Mas Hensa. Selamat malam, Rizka, Mas Beni, selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Saya ke Mas Beni. Ini jadi sampai sekarang, kemana arahnya Pak Jokowi? Pada saat kader PSI sowan ke rumahnya Pak Jokowi, apa aja arahannya, Mas? Iya, terkait dengan arah politik Pak Jokowi, saya kira yang tahu Pak Jokowi sendiri ya. Tapi saya kira ketika beliau menerima delegasi-delegasi peserta kongres yang hari ini sudah mulai berdatangan di Solo, saya kira ini kan menjadi simbol dukungan Pak Jokowi terhadap kader-kader PSI. Jadi kehadiran tim-tim PSI di sana untuk mendapatkan wejangan, untuk mendapatkan arahan, ya tentu Pak Jokowi sebagai tokoh politik yang kita hormati, dan sejak awal kami menyampaikan bahwa Pak Jokowi dengan PSI saya kira tidak ada hambatan lagi, tidak ada jarak, karena kehadiran Mas Kaisang saya kira simbol Pak Jokowi hadir di PSI. Jadi ketika kader-kader PSI yang akan mengikuti kongres bertamu ke rumah Pak Jokowi, saya kira kader-kader bertandang ke toko yang selama ini diidolakan dan memang menjadi guru politik bagi seluruh kader PSI. Jadi sifatnya silaturahmi, dan sekali lagi bahwa Pak Jokowi sebagai toko yang kita idolakan tentu memberikan wejangan-wejangan untuk kader-kader PSI ke depan. Bang Ben, kalau tadi kan dikasih jaket juga Pak Jokowi, itu jaketnya simbol ya selain sowan, apakah juga meminta Pak Jokowi masuk di struktur sebagai Dewan Pembina misalnya? Ada tawaran seperti itu? Iya, saya kira itu adalah simbol keakraban PSI dengan Pak Jokowi. Jadi PLT Ketua Umum tadi memberikan jaket kepada Pak Jokowi itu adalah simbol bahwa PSI dan Pak Jokowi tidak bisa dipisahkan. Bahwa kemudian nanti Pak Jokowi akan bergabung dengan partai PSI baik di Dewan Pembina maupun di posisi yang lain. Ya saya kira kita menunggu waktu, ya kita menunggu. Tentu Pak Jokowi sendiri yang akan menentukan nanti kapan, dan ya kita tunggu. Tapi sekali lagi bahwa kehadiran kader-kader PSI hari ini di rumah Pak Jokowi ini adalah satu kegembiraan bahwa Pak Jokowi bisa menerima kami dengan tangan terbuka. Bang Hensa, saya ke Bang Hensa untuk membaca. Jadi sebelum Kongres PSI pada akhir pekan ini, Pak Jokowi kan sempat curhat soal serangan politik, salah satunya lewat ijazah palsu, tudingan ijazah palsu, lalu juga soal upaya pemakzulannya Mas Gibran. Apakah Mas Hensa lihat bahwa memang Pak Jokowi butuh kendaraan politik atau sebaliknya butuh dukungan politik dari partai politik yang selama ini kan setelah Pak Jokowi purna tugas tidak ada yang terang-terangan membela Pak Jokowi secara gamblang. Iya nggak sih Bang Hensa? Ya sebetulnya itu tumben-tumbenan tuh kemarin Rizka. Tumben-tumbenan Pak Jokowi menyampaikan kegundahannya seperti itu. Walaupun di ujungnya dia katakan ya ini saya biasa-biasa saja, tapi terlihat betul kegelisahan yang ada di intonasi dan mimik mukanya. Nah, sebetulnya Jokowi adalah Jokowi, jadi artinya dia adalah seorang tokoh yang bisa hidup berpolitik ya, yang diikuti oleh partai politik gitu. Nah, ini jarang-jarang terjadi memang. Nah, kalau kemudian Pak Jokowi pertanyaannya apakah akan bergabung dengan PSI, ini saya melihatnya di dua hal. Bagaimana? Yang pertama, kalau dia bergabung dengan PSI, maka dia tidak lincah lagi seperti sekarang. Jadi nggak ada tuh ketua-ketua umum partai politik seperti PAN, Golkar, atau bahkan Gerindra itu akan berkunjung ke dirinya gitu. Apa dasarnya
ketua umum Golkar harus berkunjung ke misalnya ketua Dewan Pembina PSI. Gitu. Tapi kalau sekarang ini dia lincah, dia bisa menerima siapa saja sebagai presiden ketujuh gitu ya. Kemudian yang kedua, menurut saya PSI ini terlalu kecil untuk Jokowi. Jadi ini ibaratnya kalau ada sepeda roda 3 yang naik saya tuh Rizka. Jadi kayak beruang madu jadinya, sepedanya kekecilan. Jadi Pak Jokowi itu perlu partai yang lebih besar menurut saya yang seimbang dengan ketokohan dirinya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya ke teman-teman PSI, tapi PSI memang masih sangat muda, masih growing partai politiknya, dan menurut saya belum cukup kuat untuk menerima Pak Jokowi sebagai kendaraan politiknya. Dan lagi pula dengan kritikan-kritikan yang sering sekali disampaikan oleh PSI kepada partai politik lain, bila Pak Jokowi bergabung dengan PSI ini malah akan menjadi bahan kritikan lagi karena bapak anak itu berada dalam satu partai walaupun di partai lain juga ada yang Jadi secara hitung-hitungan politik nggak produktif juga kalau Pak Jokowi ke PSI gitu ya, Mas Hensa ya? Betul sekali. Jadi menurut saya Pak Jokowi kan berkali-kali bilang masih dalam pertimbangan karena dia akan justru lebih lincah tanpa partai saat ini, kecuali ada salah satu partai yang berada di Senayan kemudian meminang dia dan memberikan jabatan tertentu kepada dirinya, itu mungkin dia akan lebih mudah mempertimbangkan karena PSI ini masih partai yang berkembang dan terus mencari bentuk gitu ya. Beberapa hal yang baru yang dilakukan oleh PSI menurut saya adalah proses mencari bentuk ini partai maunya seperti apa. Karena salah satunya misalnya mengubah logo itu adalah bentuk salah satu proses mereka mencari jati diri sesungguhnya partai ini mau seperti apa gitu. Tapi gini Bang Hensa, iya sih secara pergerakan politik akan lebih lincah kalau Pak Jokowi nggak di strukturnya PSI. Tapi pada kasus-kasus ijazah misalnya, tudingan ijazah, tampaknya nggak ada parpol yang berada di belakang Pak Jokowi. Bahkan Golkar kemarin kami baru ngobrol juga menganggap itu adalah isu pribadi. Bagaimana hitung-hitungannya? Siapa yang bisa menemani Pak Jokowi selain relawan? Kayaknya cuma relawan aja tuh yang nemenin Pak Jokowi. Ya sebetulnya tanpa masuk ke PSI pun PSI sudah membela Pak Jokowi. Masa ya Mas Kaisang nggak membela bapaknya gitu ya. Tapi ya belaannya memang tidak cukup kuat karena PSI kan tidak berada di Senayan. Dia tidak termasuk dalam 8 partai yang sudah lolos verifikasi KPU lah nanti buat 2029 kurang lebih begitu. Jadi memang posisinya akan sama saja dia masuk atau tidak masuk PSI, Friska. Jadi tidak ada plus poin buat Pak Jokowi sebetulnya karena ada Mas Kaisang sudah di sana. Nah kalau dari Bang Benny artinya ada Mas Kaisang di PSI udah cukup, nggak perlu ada Pak Jokowi di dalam struktur, sudah bisa cukup mewakili putra bungsu ya Pak Jokowi ini. Iya, sebenarnya bukan cukup tidak cukup Mbak ya, tapi saya kira kami melihat bahwa kehadiran Mas Kaisang ini sebagai salah satu tokoh muda yang punya prospek jangka panjang, yang kedua punya popularitas tinggi juga, dan saya kira beliau sudah membuktikan kepemimpinan beliau selama 2 tahun memimpin partai PSI. Saya kira kehadiran Mas Kaisang bagi kami ini adalah salah satu keterwakilan daripada Pak Jokowi yang kemudian memimpin kader-kader PSI di seluruh Indonesia. Bahwa kemudian nanti Pak Jokowi bergabung atau tidak tentu kami tidak bisa menyampaikan itu karena yang bisa menyampaikan itu Pak Jokowi dan ya kita menunggu sikap dari Pak Jokowi. Tapi sekali lagi bahwa kehadiran Mas Kaisang saya kira tidak bisa dipisahkan daripada Pak Jokowi itu sendiri. Jadi Mas Kaisang hadir di PSI saya kira itu adalah bukti bahwa Pak Jokowi hadir di PSI gitu. Ya, apa yang akan dilakukan PSI untuk memperkuat PSI secara kelembagaan? Karena kalau bicara soal ganti logo, secara simbol, ketokohan, misalnya ada Mas Kaisang, ada Pak Jokowi, momentum juga saat ini akan bisa bermakna kalau bisa dikonversi ke elektoral, juga penguatan kelembagaan. Nah, gimana PSI menerjemahkan ini, Bang Benny? Iya, saya kira setelah kami melewati 2 proses pemilu, pertama pemilu 2024 kemarin, kemudian pilkada, saya kira beberapa catatan juga yang sedang kami perbaiki ya. Pertama tentu saja bahwa struktur partai PSI juga kalau kita melihat hasil dari dua agenda politik kemarin, saya kira ini juga menjadi evaluasi bagi kami. Jadi ke depan penguatan struktur partai ini juga menjadi fokus utama partai PSI ke depan.
Yang kedua, saya kira memang kaderisasi di internal partai juga akan dijalankan, dan hari ini Mbak lewat sistem pemilu yang kami lakukan, saya kira ini juga menjadi bagian proses kami, langkah kami untuk bagaimana membranding partai ini menjadi satu partai yang memang berbeda dari partai lainnya, yang mengedepankan keterbukaan, bagaimana pelibatan anggota itu betul-betul dirasakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan partai. Ya tentu bahwa kemudian kami mengganti logo itu kan salah satu proses rebranding partai. Tapi di luar itu kami juga sudah menyiapkan langkah-langkah strategis yang kami yakini bahwa ini akan mendongkrak elektabilitas partai ke depan, khususnya dalam menghadapi pemilu 2029 yang akan kita lewati 3 tahun yang akan datang. Oke, kalau dari Bang Hensa, apa sih yang hal strategis yang harus digenjot oleh PSI? Karena kalau secara momentum sebenarnya kan Jokowi efek, Mas Kaisang efek itu lebih besar pada saat waktu Pak Jokowi menjabat. Nah sekarang apa yang harus bisa dilakukan untuk menerjemahkan ini? Ya memang bukan hal yang mudah ya Friska, karena misalnya kalau kita mengacu kepada pengalaman yang Pak SBY atau Ibu Mega, itu dua-duanya partai politik yang kemudian bisa lolos ke Senayan. Nah PSI belum. Usaha-usaha PSI untuk menembus Senayan tentu saja mesti dihargai. Salah satunya adalah dengan mengajak Pak Jokowi tentunya masuk ke dalam struktur PSI. Karena memang kalau Pak Jokowi masuk itu otomatis akan ada tambahan kekuatan dari relawan-relawan Pak Jokowi secara langsung. Tapi memang perjalanannya tidak mudah. Apakah ini momentum? Menurut saya momentumnya lebih ke Mas Kaisang sih untuk membuktikan bahwa memang dia adalah sosok yang tepat untuk memimpin PSI. Karena Pak Jokowi nggak di dalam PSI, dengan adanya Kaisang itu sudah cukup sebetulnya untuk menggambarkan bahwa PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI. Itu Friska menurut saya. Oke, nanti 19-20 Juli kita lihat apa yang menarik dari Kongres Luar Biasa Partai Solidaritas Indonesia yang bisa produktif juga terhadap elektabilitasnya PSI, apa langkah strategis yang diramu oleh PSI. Terima kasih Mas Beni Papa, juru bicara PSI. Terima kasih juga Bang Henry Satrio, pengamat politik. Selamat malam. Terima kasih, Mbak. Sampai ketemu lagi. Berikutnya saudara, hasil undian menempatkan Timnas Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita ulas lengkapnya usai jeda bersama Radisa Putro di Sapa Indonesia Malam. Saudara, hasil undian menempatkan Timnas Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya tim Garuda kemungkinan besar tidak diperkuat striker andalannya Ole Romani yang sedang dibekap cedera. Terjawab sudah siapa lawan Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Patrick Kluivert harus bertarung dengan Irak dan Arab Saudi demi tiket langsung ke Piala Dunia. Meski Indonesia menghuni grup sulit, pelatih Patrick Kluivert bilang timnas sudah tahu kekuatan Arab Saudi yang pernah dihadapi di fase grup dan mempersiapkan dengan baik menghadapi 2 pertandingan babak keempat termasuk melawan Irak. Well, of course, everybody knows it's a difficult group, but we know Saudi Arabia. We played against them already in the group. Iraq is a very difficult opponent, but the most important thing is to prepare ourselves very good for both games and be prepared to face a difficult moment and stay as a team. Sementara itu, optimisme disampaikan manajer timnas yang bilang timnas bakal lolos langsung ke Piala Dunia. Saat sekarang ini yang harus kita persiapkan, siapapun lawan kita harus fight karena kita menginginkan langsung lolos, tidak harus pakai round 5. Itu kita harus persiapkan itu dengan baik. Yakin Irak dan Saudi insya Allah akan bisa kita kalahkan. Menurut pengamat sepak bola Wesley Hutagalung, timnas punya kans meladeni Arab Saudi dan Irak asalkan kerangka timnas tidak diganggu dalam mempersiapkan tim. Jangan diganggu-ganggu lagi fondasi dan kerangka tim,
kita masih punya peluang, setidaknya kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Harusnya dengan persiapan yang lebih matang, saya pikir ada peluang lah bagi kita. Paling tidak bagi saya adalah meraih peringkat runner-up kalau tidak bisa menjuarai grup. Namun perjuangan timnas Indonesia menjalani babak keempat kualifikasi Piala Dunia menghadapi tantangan. Penyerang andalan Ole Romeni, striker Oxford United, mengalami cedera serius saat berlaga melawan Arema di Piala Presiden kemarin. Di tengah cederanya Ole, sorotan kini tertuju pada Jens Raven. Penyerang diaspora yang kini berseragam Bali United ini kemarin tampil terengginas saat membantai Brunei Darussalam di laga pembuka Grup A Piala AFF U23 2025. Raven tampil menggila dengan mencetak setengah lusin gol. Apakah performa Raven bakal menarik perhatian pelatih timnas senior Patrick Kluivert? Nanti yang memutuskan ya tim kepelatihan. Kepelatihan sudah terjadi, sudah ada Coach Patrick, sudah ada Gerald, ada Frank, ada Coach Nova, ada Simon di sebelah kanan sebagai tentu scouting, lalu juga ada technical advisor dari Jordi. Ya mereka akan melihat seperti apa daripada talenta pool yang ada. Nah ini ya kalau nanti ditanya siapa yang dipilih ataupun ada recovery seperti apa ya nanti kita lihat saja gitu. Anak asuh Patrick Kluivert bakal melawan Arab Saudi dan Irak di babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Indonesia dan Arab Saudi berada satu grup saat babak ketiga kualifikasi. Timnas mampu menahan imbang saat main di Saudi dan menang 2-0 saat bermain di Stadion Gelora Bung Karno November 2024. Sementara Irak merupakan lawan satu grup saat menjalani babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, timnas kalah 2 kali. Kehilangan Ole Romeni bakal memengaruhi daya dobrak timnas Garuda. Apakah Patrick Kluivert akan mencari penggantinya atau bertahan dengan skuad yang ada? Dan saudara, bagaimana kans timnas di babak keempat kualifikasi Piala Dunia nanti pada bulan Oktober 2025? Kita coba ulas bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Selamat malam, Bung Gita. Malam, Radi. Sehat, Bung Gita? Sehat, alhamdulillah. Berat nih kayaknya, tapi kita harus optimis lah ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya akan paparkan dulu, kita akan lihat dulu ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan lewat grafis di sini. Ini adalah timnas Indonesia yang saat ini mayoritas ya bermain di abroad ya. Ada Jordi Amat dan kawan-kawan. Nah ini kalau kita lihat calon lawan timnas di babak keempat ini di kualifikasi Piala Dunia ini kan ada Arab Saudi. Tapi kita lihat track recordnya. Arab Saudi ini pernah bermain melawan timnas berapa kali ya? 16 kali. 16 kali. 11 kali menang, Indonesia hanya 1 kali menang dan draw 4 kali. Nah selanjutnya kita lihat juga informasi selanjutnya di babak selanjutnya atau di informasi selanjutnya Arab Saudi saat ini berada di peringkat 59 dunia. Itu tentu saja masih di bawah Irak ya. Nanti kita akan bahas juga Irak. Nah, kalau melihat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia kemarin, Arab Saudi mencetak 7 gol dan kemasukan 8 gol. Produktivitas kita sedikit lebih baik walaupun jumlah kebobolan kita lebih banyak. Kita bahas nih kalau gitu. Dengan track record seperti ini, 11 kali menang, Indonesia baru 1 kali menang dan draw-nya tadi ada 4 kali. Gimana kan di babak keempat? Saya sih lebih melihat ke head to head terakhir kita ya. 2 kali pertandingan terakhir kan sebenarnya kita tidak kalah lawan Arab Saudi. 1 kali imbang pada saat kita main di Riyadh tahun lalu dan kita menang juga tahun lalu di bulan November pada saat main di GBK. Itu satu-satunya kemenangan kita lawan Arab Saudi. Sejarah tercipta saat itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah rekor away kita kan tidak terlalu bagus. Kita main 5 kali di putaran ketiga, kita 2 kali draw, 3 kali kalah, tapi salah satu drawnya lawan Arab Saudi. Kalau kita bicara 5 pertandingan itu kan 10 babak kita mainkan. Permainan terbaik kita hanya 1 babak pada saat away itu ya. Pada saat kita meladeni Arab Saudi dengan kita menyerang di babak pertama, di mana kita mencetak 1 gol unggul, kemudian disamakan di babak kedua. Jadi artinya kita punya peluang sebenarnya. Cuman pada saat pertandingan di bulan September 2024 itu kan pelatih kita bukan pelatih yang sekarang. Nah, itu pasti akan ada perbedaan strategi atau perbedaan penanganan. Saya tidak mengecilkan arti pelatih yang sekarang, tapi dalam 4 pertandingan yang sudah kita lalui bersama dengan pelatih terbaru sekarang itu, saya sih menganggap bahwa dia tidak punya plan B
C, D, E, F, G, dan seterusnya pada saat plan A-nya nggak jalan. Oke. Kita menang 2 kali lawan Bahrain, lawan Cina karena plan A kita jalan. Kita bertahan, kita menang. Lawan Australia, di pertandingan pertama dia, plan A-nya adalah attacking. Pada saat lawan meng-counter, kita nggak punya plan B. Plan B-nya. Lawan Jepang lebih berantakan lagi. Kita bertahan, tapi berantakan tanpa kita bisa keluar sama sekali. Ini persoalannya pada saat kita nanti harus menghadapi Arab Saudi dan juga Irak nanti. Gitu. Tadi juga saya sempat mendengar ya, kita juga sempat menyimak pernyataan dari Patrick Kluivert. Dia juga tidak menganggap Arab Saudi ini tim yang lemah atau tim yang mudah dikalahkan. Betul. Dia bicara bahkan ini grup yang sangat berat yang harus dilalui oleh timnas Indonesia. Nah, kalau lihat kita pemain kunci di Arab Saudi dengan peringkat FIFA 59, ada Salem Al-Dawsari, lalu Saleh Al-Sehri. Ini performanya cukup bagus lah ya. Di putaran ketiga ada Arab Saudi ini ada 7 gol tadi dan kemasukan 8 gol. Dengan pemain kunci 2 orang ini dan dengan skuad yang kita miliki sekarang, ditambah kita di depan kehilangan Ola Romani, bagaimana nih? Sebenarnya kehilangan Ola Romani itu yang paling mungkin akan membuat kita tapi percaya bahwa tim kita akan optimis. Patrick Kluivert sudah membuktikan, sudah membicarakan bahwa dia optimis. Kemudian dia bilang dia punya plan B. Masih harus dilihat plan B-nya ini apa dengan tidak adanya Ola Romani. Dan kita belum boleh tahu plan B-nya apa. Boleh tahu. Mungkin dengan memasukkan naturalisasi baru kan biasanya seperti itu. Karena dia berpikir bahwa tidak akan ada, dia kan pernah bilang bahwa tidak akan ada pemain baru yang dimainkan nantinya. Mungkin Mauro Zilstra yang akan dimainkan. Tapi yang harus dilihat adalah Al-Shehri. Al-Shehri ini pada saat uji coba di bulan Juni lalu setelah mereka tersingkir dari Australia di Gold Cup, dia mencetak 2 gol. Kemudian mereka sampai ke perempat final Gold Cup. Artinya secara persiapan mereka sudah mempersiapkan, mereka ikut Gold Cup. Nanti di bulan September mereka berhadapan dengan Republik Ceko di away di Republik Ceko. Jadi mereka sudah memikirkan bagaimana untuk menghadapi lawan-lawannya nanti di putaran keempat. Dan yang harus diwaspadai, waktu putaran sebelumnya itu ada home and away. Kalau masih di fase grup. Sekarang kan nggak ada home and away itu. Ya, betul. Dan bermain di Arab Saudi. Apa yang harus diwaspadai? Ya, segala macam permainan, terutama menghadapi negara-negara Jazirah Arab kan pasti harus menghadapi bagaimana trikinya mereka. Betul. Lawan Arab Saudi yang satu sama aja mereka banyak sekali loh melakukan triki-triki yang walaupun kalau dibandingkan dengan Qatar, trikinya Arab Saudi itu sangat minim dibandingkan dengan Qatar, dibandingkan dengan Bahrain. Saya lebih mengatakan bahwa kita beruntung tidak berhadapan dengan Bahrain. Kenapa? Karena Bahrain di putaran ketiga, home, mereka menang 4 kali dan hanya kalah 1 kali. Arab Saudi ini hanya menang 1 kali pada saat home. Kalah 2 kali dan draw 2 kali, diantaranya draw itu melawan kita. Jadi tanda kutip masih lebih fair lah ya. Ya masih lebih fair dan kita masih lebih punya peluang setidaknya imbang menghadapi mereka. Kalau melihat performa mereka dengan produktivitas 7 gol di putaran sebelumnya, ini cukup produktifkah atau sebenarnya biasa saja Arab Saudi ini bisa disaingi oleh tim-tim lawan, terutama nanti di babak keempat kualifikasi? Main 10 kali dengan cetak 7 gol kan, artinya mereka bahkan tidak sampai ke hanya 0,7 ya artinya. Dan saya pikir juga tidak terlalu istimewa untuk gambaran mereka ada di ranking ke-59. Pada saat putaran ketiga terakhir kan mereka ada di ranking 58 sebelum disalip oleh Irak. Jadi dari sisi mencetak gol saya tidak terlalu mengkhawatirkan mereka. Dari sisi kemasukan gol mereka hanya 8. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita kan banyak sekali ya kemasukan, terutama pada saat kita away. Terakhir kita kalah away itu 1-5, kemudian kalah 0-8, kita kalah 1-2 juga dari Cina, tim yang ada di urutan juru kunci grup. Jadi yang harus kita waspadai adalah lini belakang kita pada saat kita mau melakukan strategi. Tadi sudah Arab Saudi, kita sekarang lihat Irak. Peringkat FIFA-nya ini tidak terpaut jauh dengan Arab Saudi. Di putaran ketiga kemarin, Irak mencetak 9 gol ya dari beberapa laga dan kemasukan 9 gol. Sebenarnya ya tidak jauh-jauh beda dengan Arab Saudi, tapi secara peringkat FIFA mereka 1 tingkat di atas. Kalau kita mewaspadai Arab Saudi, jangan lupa juga Irak lebih punya reputasi baik sepertinya. Apa yang harus diwaspadai dari Irak ini, Bung Gita? Yang harus diwaspadai adalah kita kalah 3 kali dalam di fase kedua, 1 tahun terakhir ini ya. Kita kalah 1-5 di Irak, kemudian kita kalah 1-3 di Qatar pada saat Piala Asia, bahkan di GBK kita kalah 0-2. Ini yang harus kita waspadai. Kita sambil tampilkan juga Bung Gita, ini ada track record pertemuan kita dengan Irak di slide berikutnya. Silakan dilanjutkan. Ini kekalahan kita tiga kali ini, walaupun sekarang kan tim kita sudah berubah dibandingkan dengan kekalahan terakhir kita melawan Irak 0-2 di GBK itu. Tapi pada saat itu sudah ada
JIZ juga sudah ada, Ragnar juga sudah ada. Artinya sudah banyak pemain-pemain kita yang sekarang bermain sebagai pemain naturalisasi. Jadi tetap kita harus waspada karena kita belum pernah mencatat kemenangan sekalipun atas Irak, hanya 1 kali imbang. Kalau kita tadi saya bilang kan kita imbang 1-1, mungkin kita imbang lawan Arab Saudi. Nah, kita tidak boleh kalah juga dari Irak karena kalau kalah peluang kita akan sangat sulit. Kenapa? Karena di pertandingan terakhir yang ketemu adalah Irak dan Arab Saudi. Ini ada juga kami hadirkan beberapa pemain kunci dari Irak. Ada Ayman Hussein dan Ibrahim Bayesh. Apa yang Anda lihat dari 2 pemain ini? Ini terutama Ayman Hussein ya. Dia membuktikan bahwa dia salah satu goal getter terbaik yang dimiliki oleh Irak sekarang. Banyak golnya juga ke gawang tim kita. Kemudian juga membawa mereka progres banyak di Piala Asia. Ini agak penurunan di mana mereka hanya ada di urutan ketiga di kualifikasi putaran ketiga. Mereka kalah peringkat dari Jordan walaupun mereka mengalahkan Jordan di away. Nah ini bahayanya adalah kita tidak pernah menang away. Irak ini 2 kali menang away, 1 kali imbang away dan hanya 2 kali kalah. Jadi ini tim terbaik away di putaran ketiga yang masuk ke putaran keempat. Ini yang harus kita waspadai. Kemudian masih ada Ali Jassim juga ya, pemain junior kita yang menyingkirkan kita di Piala Asia Under-23. Nah, kalau tadi Arab Saudi perlu kita waspadai, ini sepertinya lebih harus diwaspadai karena melihat produktivitas mereka, melihat pemain-pemain kunci mereka yang selalu merepotkan lini belakang timnas Indonesia di babak sebelumnya. Nah, kalau kita melihat Irak dan Arab Saudi ini kan pernah kita hadapi di babak sebelumnya, ya, di fase-fase sebelumnya. Dan yang perlu diingat saat itu belum ada Patrick Kluivert, masih ada Sintayong. Dengan perubahan kepelatihan, sebenarnya tadi sudah Anda singgung juga beberapa hal yang bisa menjadi diferensiasi antara kepelatihan Sintayong dan Patrick Kluivert. Kalau melihat perbedaan pola permainan, perbedaan kultur permainan yang selama ini kita tahu dari Sintayong dan juga Patrick Kluivert, dengan melihat 2 calon lawan kita di babak keempat. Saya sih harus menganggap bahwa Sintayong lebih punya plan B, C, D, E. Contohnya melawan Australia, di mana kita bermain imbang 0-0. 10 menit pertama kita nyerang abis loh. Tapi begitu kita diserang oleh Australia, dia langsung memutuskan mundur. Walaupun itu dikritik oleh banyak orang. Kok takut menghadapi Australia? Tapi ini bukan soal takut atau tidak takut. Ini soal menggapai 1 poin. Dan dia berhasil di situ. Patrick Kluivert belum berhasil pada saat plan itu nggak jalan. Melawan Bahrain itu tadi yang saya bilang. Kita jalan karena Bahrain tidak punya kemampuan untuk menekan pertahanan kita. Jadi kita anteng-anteng aja bertahan, kita bermain seperti solid. Melawan Cina jauh lebih luar biasa ya. Egy kerjasama dengan Ole waktu itu sangat luar biasa sekali sehingga kita bisa mencetak 1 gol, itu pun lewat penalti. Tapi penalti ataupun tidak penalti itu gol. Nah, yang harus diperbaiki dari Patrick Kluivert juga Alex Pastur juga Deden Lansat adalah bagaimana kalau kita terdesak tidak punya plan A nggak jalan, kita harus plan B karena ini wajib setidaknya 1 kali menang dan 1 kali imbang untuk lolos. Nggak bisa cuma hanya 2 kali imbang aja. Gitu. Nah, yang terakhir, kalau bicara soal plan tadi. Ya kalau Anda mengkomparasi antara Sintayong dan Patrick Kluivert. Sintayong punya plan B, plan C. Kalau Patrick Kluivert sepertinya belum ada, belum tampak. Belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Dan dia bicara hari ini soal ada plan B ketika Ole Romani tidak bisa bermain di kualifikasi babak keempat. Apakah solusinya Jens Streffen yang kemarin mencetak 6 gol di AFF U23. Susah juga ya kalau menganggap lawan Brunei ya. Kemarin saya ngeliat pertandingan lawan Brunei itu kayaknya Brunei itu kagum banget sama pemain kita. jadi seperti tidak memberikan tekanan ke kita, memberikan ruang. Kan pemain bisa cetak gol yang bagus itu kalau dia dikasih ruang, dikasih waktu. Dan Jens Streffen itu banyak sekali dikasih ruang dan waktu. Bahkan 2 gol luar biasa kita dari Raihan Hanan dan juga dari Arkan Fikri itu dari tendangan bebas bukan tendangan bebas, tendangan dari luar kotak penalti yang mereka diberi kesempatan ya. Raven terbukti pada saat Piala Asia Under-20 tidak banyak berkembang melawan Iran, kalah 0-3 kita. Dia cetak 1 gol memang lawan Uzbekistan, tidak main lawan Yaman. Tapi pada saat di Stadion Madia juga berhadapan dengan Timor Leste dia hanya bikin 1 gol. Jadi kalau dulu pelatih kita sebelum Kluivert bilang bahwa dia belum saatnya dewasa untuk main di timnas, ya mungkin itu. Tapi kan ada Mauro Zylstra yang sedang proses sekarang untuk naturalisasi. Mudah-mudahan itu jadi solusi. Dan kalau mau bicara soal Raven, kita mungkin masih bisa lihat di pertandingan-pertandingan berikutnya. Ada Filipina dan Malaysia. Atau di fase berikutnya di Piala AFF U23. Ada Thailand atau mungkin Vietnam. Itu dia. Setelah bisa lolos dari situ dan menunjukkan performa, barulah kita bisa bicara plan B-nya. Tapi kan Ole Romani tadi bilang di sosial medianya bahwa operasinya lancar. Dia
akan ingin kembali dengan cepat dan alegria dia bilang. Alegria itu kan artinya cheerful, joyful, penuh optimisme. Ya mudah-mudahan aja. Selalu ini ya, motonya dia ya. September alegria. Mungkin nggak ikut FIFA Matchday yang lawan Lebanon Kuwait, tapi siapa tahu. Kalau gitu finger cross. Ya, finger cross. Mudah-mudahan Ole ini bisa segera sembuh dan mungkin proses Mauro Zilstra juga akan lebih cepat dan menjadi plan B-nya Patrick Kluivert nanti saat babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Terima kasih Bung Gita sudah memberikan analisisnya di Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Sampai jumpa lagi, selamat malam Bung Gita. Saudara, setelah jeda masih ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Polda Metro Jaya memeriksa Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi yaitu Projo Freddy Damanik sebagai saksi kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kami segera kembali. Saudara, Polda Metro Jaya memeriksa Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Freddy Damanik sebagai saksi kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kasus yang dilaporkan oleh Jokowi ini sudah sampai ke tahap penyidikan. Wakil Ketua Umum Relawan Projo Freddy Damanik bilang dia hanya akan mengonfirmasi soal tudingan-tudingan kepada Joko Widodo yang dilakukan Roy Suryo CS. Karena sudah sampai ke tahap penyidikan, menurut Freddy, seharusnya kepolisian sudah menetapkan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Jokowi ini. Udah proses penyidikan, nanti nggak berapa lama sesuai mekanisme, sesuai proses harusnya akan ditentukan tersangka. Saya yakin tidak terlalu lama lah. Saya lebih kepada memberikan keterangan yang sudah ada misalnya di TV atau video-video di media-media. Saya hanya butuh konfirmasi saja sebetulnya. Apakah itu benar saya, apakah benar itu peristiwa seperti itu, apakah benar itu Roy Suryo mengatakan itu, apakah benar mengatakan itu, apakah benar Dr. Tifa mengatakan itu saja sebetulnya. Sementara itu, mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamendes PDTT Paiman Raharjo mengambil langkah hukum terkait polemik ijazah palsu Jokowi yang menyeret namanya. Usai melaporkan Roy Suryo, Rismon Sinipar dan Betor Suryadi, Paiman datang ke Polda Metro Jaya untuk jalani pemeriksaan awal sebagai pelapor dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, hingga dugaan pemerasan. Penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Sedangkan yang terlapor adalah Roy Suryo, Rismon, kemudian Hermanto, dan Bambang Suryadi Bitor. Nah, tentunya laporan ini terpaksa kami lakukan karena teman-teman sedulur Jokowi di daerah-daerah itu sudah melakukan aksi ya, termasuk di Polda saat demo kemarin Pak Kapolda, Pak Kapolda menemui. Nah, kami selaku orang yang yang dirugikan mengambil langkah ini agar tidak terjadi kegaduhan, maka kami melaporkan mereka ke jalur hukum. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menaikkan status perkara terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik menggabungkan 6 laporan terhadap Roy Suryo CS di berbagai Polres. Polisi mengumumkan adanya unsur pidana dari dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang dugaan pencemaran nama baik. Menanggapi naiknya status perkara pencemaran nama baik dan penghasutan Presiden ke-7 Joko Widodo dan berpotensi ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo mengaku tak gentar.
Namun, Roy juga menegaskan Jokowi harus membuktikan keaslian ijazahnya jika keberatan dengan hasil analisanya. Nggak lihat saja, kalau gentar kan sudah bisa kelihatan. Alhamdulillah Dr. Resmond, saya, Dr. Tifa, dan semua itu kita tetap setia mengedepankan kejujuran dan fakta. Perkara nanti apakah Polda Metro akan meneruskan dan menyidik, ya itu tugas mereka. Kita harus hormati juga, dan tugas dari para penyidik itu adalah menerima dan mengupayakan sesuai dengan mungkin keinginan dari pelapor, tapi jangan lupa kita juga punya hak yang sama. Kita analisiskan adalah ijazahnya. Jadi benarnya kalau nanti ternyata orangnya kemudian pemilik ijazah itu yang keberatan, ya dia juga harus memastikan bahwa itu memang ijazah aslinya dia. Hal serupa juga diungkapkan terlapor Rismond Sianipar. Rismond juga mengatakan akan melawan kriminalisasi terhadap dirinya. Selain itu, ahli digital forensik ini yakin bukti-bukti yang dipaparkan saat gelar perkara khusus di Bareskrim adalah bukti ilmiah. Ini tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya, karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Ya, kami tidak gentar sama sekali, kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden ya memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Bergulirnya kasus tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada agenda politik yang berniat menurunkan reputasi politiknya. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pemeriksaan pelapor dugaan penghasutan buntut ijazah palsu Jokowi, sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Denny Yosua di Polda Metro Jaya. Renata, hari ini Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damani kan diperiksa. Apa yang sebenarnya ingin didalami penyidik Polda Metro Jaya, Renata? Ya, Radi, tentu ini berkaitan dengan peristiwa atau dugaan peristiwa pidana yang sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, seperti pencemaran nama baik, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Kalau kami konfirmasi juga tadi kepada Freddy Damani, Waketum Relawan Projo, ada sebanyak 42 pertanyaan termasuk terkait dengan identitasnya dan juga substansi. Kalau mengenai substansi ini sebenarnya tadi Freddy mencontohkan bahwa apa yang ia konfirmasi adalah karena pengalamannya pernah berada dalam satu forum di sebuah program di sebuah media berhadapan dengan beberapa terlapor. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Freddy Damani, benar atau tidak ini disampaikan oleh beberapa terlapor yang memang pernah bersama dengan dia atau terlibat dalam satu forum yang sama. Radi dan juga saudara, tadi juga sempat disampaikan bahwa Freddy sudah mengetahui ada 12 nama yang diduga akan menjadi tersangka. Karena sebelumnya kita tahu ada 4 terlapor, namun kemudian ini berkembang menjadi 12 nama. Beberapa diantaranya ini ada Roy Suryo, kemudian juga Rismond Sianipar, dan Tifausia Tia Suma. Menurut Freddy sebenarnya dengan status hukum, tahapnya ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan, maka Freddy merasa ini sudah tidak lama lagi akan ditetapkan tersangka. Dan melihat dari 12 nama itu, kita pasti harus menunggu lagi keterangan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya mengenai nama-nama yang kemudian disampaikan ini diduga akan menjadi calon tersangka. Radi dan juga saudara, selain Freddy Damanik juga ada satu saksi lagi, saksi pelapor yang turut diperiksa oleh penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ia adalah Andi Kurniawan selaku Ketua Pemuda Patriot Nusantara. Ia juga ditanyai puluhan pertanyaan dan kemudian ia juga mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan begitu ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana penghasutan atau penyebaran berita bohong begitu ya. Nah, ini yang kemudian juga disampaikan oleh Andi Kurniawan kepada penyidik. Cukup lama tadi pemeriksaannya dari pukul 11 hingga sekarang ini tadi baru saja Andi Kurniawan keluar sekitar pukul 6 tadi. Jadi dihitung-hitung ada prosesnya 7 jam. Jadi memang cukup banyak pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik dan menurut kuasa hukum dari Andi Kurniawan ini menunjukkan
profesionalisme dari penyidik begitu. Nah, selain itu Radi dan juga saudara, ada satu peristiwa yang cukup menarik juga yang ingin kami sampaikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Tadi ada Wamen Desa PDTT, mantan Wamen Desa PDTT maksud kami, yang juga datang untuk melakukan pemeriksaan awal. Pak Iman Raharjo ini menjalani pemeriksaan awal setelah sempat menyerahkan laporan ke Polda Metro Jaya ini terkait dengan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan juga dugaan tindak pidana pemerasan khusus. Kita melihat bagaimana ini nantinya Polda Metro Jaya akan memproses keterangan-keterangan yang sudah disampaikan dari saksi-saksi tadi. Radi. Ya, Renata, hari ini ada Freddy Damani, Wakil Ketua Umum Projo, lalu ada mantan Wamendes PDTT begitu ya, yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Nah, selanjutnya dari pihak-pihak terlapor, apakah ada rencana juga untuk diperiksa kembali dan dengan meningkatnya status penyidikan saat ini menjadi status perkara menjadi penyidikan saat ini, yang tadi juga sudah disinggung, sepertinya akan ada tersangka dalam waktu dekat. Akankah ada pengumuman kapan tersangka diumumkan oleh pihak Polda Metro Jaya, Renata? Ya, Radi, tentu ini yang juga kami masih tunggu konfirmasinya dari penyidik Polda Metro Jaya karena sudah ada beberapa saksi dari pelapor yang diperiksa oleh Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk hari ini. Tadi kami sempat menanyakan kepada Freddy Damani apakah ada potensi ia akan kembali dipanggil ataupun saksi-saksi terlapor akan dipanggil ataupun mungkin akan dikonfrontir baik keterangan dari saksi terlapor maupun pelapor. Namun ini memang masih tergantung dari penyidik lagi bagaimana kemudian nanti penyidik akan menyidik kasus ini. Dan kalau tahapnya sudah naik ke penyidikan, Freddy merasa ini dalam kurun waktu dekat akan diumumkan siapa tersangkanya. Sampai saat ini dari 4 terlapor sudah berkembang ada 12 nama yang sudah beredar. Tentu ini yang perlu dikonfirmasi lagi ke pihak kepolisian apakah benar 12-12-nya atau mungkin masih akan diseleksi terlebih dahulu. Ini yang tentu juga masih membutuhkan penyidikan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya. Radi. Baik, Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV dan juru kamera Denny Yosua melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih. Saudara, setelah jeda, Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Saudara, petugas kebersihan yang dirumahkan kembali mendatangi kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Kamis siang. Mereka meminta pemerintah segera mempekerjakan kembali petugas kebersihan yang dirumahkan tanpa surat resmi perusahaan. Kemarahan para petugas kebersihan di Kota Sorong memuncak pasca permintaan mereka tidak direspons oleh pemerintah Kota Sorong. Petugas kebersihan sempat bentrok dan mencoba mendobrak pintu masuk kantor Wali Kota Sorong. Mereka meminta Wali Kota untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan petugas kebersihan di Kota Sorong dan petugas kebersihan Kota Sorong dari perusahaan baru untuk mendata ulang petugas lama. Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyatakan akan kembali mempekerjakan 121 petugas kebersihan yang telah dirumahkan. Kami tunggu pelelangan, kami tunggu kontrak, tak kunjung kami dengar itu. Tetapi sudah ada perusahaan baru yang bekerja. Atas dasar apa? Atas dasar apa pekerja baru bekerja? Nanti bawa daftarnya, kasih satu ke saya, kasih satu ke Pak Wakil, nanti kita panggil ya perusahaan yang sekarang menangani untuk kita diskusi dan intinya harus dipekerjakan kembali. Iya. Ke peristiwa lainnya, saudara. Seorang perempuan tercebur ke dalam sumur di Kota Cilegon, Banten. Proses evakuasi oleh petugas pemadam kebakaran berlangsung dramatis. Petugas membutuhkan konsentrasi penuh
dan kehati-hatian untuk bisa mengangkat korban dari dalam sumur agar tidak kembali terjatuh. Korban diduga depresi dengan menceburkan diri ke dalam sumur sehingga pihak keluarga bersama tetangga terdekat langsung meminta pertolongan kepada petugas damkar. Setelah berhasil diselamatkan, korban dilarikan ke puskesmas terdekat untuk penanganan medis. Tadi kita juga dibantu oleh warga sekitar berapa? 1 jam ya? 1 jam kurang lebih ya penyelamatan untuk mengevakuasi dari warga itu diangkat ke atas. Kita pun setelah itu menelpon dari puskesmas ya, puskesmas terdekat yaitu puskesmas Citangkil agar disediakan atau dibantu oleh ambulan. Alhamdulillah ambulan datang dengan tepat waktu ya. Kita evakuasi, selanjutnya dibawa oleh tim medis ke rumah sakit terdekat. Saudara, jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak di kawasan Gunung Rinjani kembali memakan korban. Pada Kamis siang, pendaki perempuan warga negara Belanda yang tinggal di Denmark, Sarah Tamar van Hulten, terjatuh saat melakukan pendakian. Sarah Tamar van Hulten dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan menuju Segara Anak. Jalur yang sama tempat terjatuhnya warga negara Swiss pada Rabu lalu. Tim SAR gabungan segera melakukan proses evakuasi ke lokasi jatuhnya korban. Korban segera dievakuasi menggunakan helikopter dan diterbangkan ke Bali pada sore harinya. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar bilang Sarah mengalami luka di bagian kepala namun kondisinya stabil. Setibanya di Bali, korban langsung dilarikan ke rumah sakit BIMC untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Korban yang dievakuasi dalam kegiatan pendakian di Gunung Rinjani tersebut yang namanya adalah Sarah Tamar van Hulten, jenis kelamin perempuan dari warga negara Denmark dengan umur 26 tahun dan kondisi sampai dengan saat ini masih sehat dan ada luka-luka di kepala dan sudah langsung ditangani dampingi oleh dokter Poliklinik Nusa Medika tersebut. Langsung dievakuasi menuju rumah sakit BIMC Kuta dengan menggunakan ambulan Nusa Medika menuju ke rumah sakit tersebut. Sebelumnya seorang warga negara Swiss dilaporkan terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani. Pendaki bernama Benedict Emenegger terjatuh di jalur turun dari puncak menuju ke Danau Segara Anak. Korban dilaporkan terjatuh pada Rabu pagi 16 Juli 2025 di jalur bebatuan sebelum jembatan pertama menuju base camp Segara Anak sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendaki asal Swiss yang terjatuh ini berhasil dievakuasi tim SAR dalam keadaan selamat, namun korban diduga mengalami patah tulang. Kami juga dapat informasi dari guide ya terkait yang ada warga negara Swiss yang bukan terjatuh di jalur sebenarnya, terjatuh di jalur. Informasinya korban ini mungkin ada sedikit enggak tahu apakah informasinya patah tulang, tapi tulang atau kaki ini masih kita masih ini. Tim kami BTNGR sama-sama dengan MAC sedang menuju ke sana. Mungkin informasi ini mungkin sudah sampai, sepertinya sudah sampai. Lokasi ini informasi terakhir tadi atas pos 4. Beberapa waktu lalu Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana juga sempat menegaskan bakal memperketat pengawasan di tempat wisata yang berisiko tinggi atau ekstrim. Hal ini merespons peristiwa jatuhnya turis asal Brasil sebelumnya, Juliana Marins, di jurang kawasan Gunung Rinjani, Lombok, dan berujung tewasnya sang pendaki. Menpar berharap peristiwa itu bakal menjadi yang terakhir di lokasi wisata di Indonesia. Kami telah meminta seluruh instansi terkait untuk memperkuat standar operasional prosedur serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wisata berisiko tinggi, khususnya di destinasi ekstrim seperti Gunung Rinjani. Kami berharap ini menjadi yang terakhir. Kami menargetkan zero accident di seluruh destinasi wisata Indonesia.
Satu kejadian saja dapat berdampak besar terhadap citra pariwisata kita di mata dunia.